Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Kisana jika kehadiran saya ini menghadang perjalanan Kisana semuanya. Ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan kepada Kisana. Mengenai hal apa Tuan Batogopido? Mengenai Mahaguru Madri Kuntala. Sebelumnya, apakah Mahaguru Madri Kuntala sudah menemui Kisana semuanya? Tadi malam Tuan beliau datang menemuiku dan beliau berpamit ingin berpergian jauh. Ya. Seperti itu Tuan beliau. Nah itu kira-kira kemana sih Tuan kamu? Sebenarnya hati saya ini sedang risau. Hati saya sedang bimbang dengan adanya Mahaguru Madri Kuntala berpamitan seperti itu Kisana semuanya. Jadi seperti ini. Mahaguru Madri Kuntala menemui saya di siang hari tepat di jam 12 siang. Mahaguru mengajak sholat saya berjamaah. Di situ saya merasa heran. Sudah sangat lama sekali beliau tidak melakukan hal seperti itu. Apalagi beliau yang mendatangi saya di kerajaan. Dan setelah selesai sholat zuhur, Mahaguru Madri Kuntala mengajak saya berbincang-bincang ke suatu tempat. Ternyata beliau menyampaikan banyak hal mengenai dirinya, menyampaikan banyak wejangan untuk saya. Di sisi lain, beliau meminta maaf terhadap saya dan juga beliau juga berpamitan terhadap saya. Dengan adanya Mahaguru Madri Kuntala melakukan hal seperti itu kepada saya, sekarang hati saya sedang risau dan bimbang. Sedang ketakutan di sana. Ketakutan beliau pergi tidak katanya mendampingi apa bagaimana Tuan Biro? Bukan seperti itu Kisana. Saya sangat mengenal sosok dari Mahaguru Madri Kuntala. Dari setiap ucapan yang dilontarkan oleh Mahaguru Madri Kuntala adalah ucapan yang memiliki makna dan maksud tertentu Kisana. Dengan sudah sangat paham betul dari makna dan maksud itu ya. Benar sekali. Walaupun dia tapi tahu artinya. Dia sudah lama bareng sih Mas Yo. Saya tidak mau ditinggalkan oleh beliau. Saya belum siap menerima keadaan ini. Nah, mau pergi kemana Tuan Biro itu? Seperti ini. Jika Kisana memahami apa yang diucapkan oleh beliau Mahaguru Madri Kuntala, pastinya Kisana pun akan paham dan mengerti maksud dan tujuan. Dia akan pergi jauh, bahkan mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Dia akan pergi ke suatu tempat yang indah. Jujur saja, setelah saya mendengar ucapan itu, hati saya benar-benar bergetar. Saya belum siap menerima keadaan ini. Ditambah lagi, di dalam perbincangan itu, Mahaguru Madri Kuntala menyampaikan, cobalah lihat bintang-bintang di atas sana. Padahal itu di siang hari. Mahaguru Madri Kuntala menyampaikan begitu indahnya bintang-bintang itu.
dari apa yang selama ini diajarkan oleh Mahagur Madrikuntala. Itu adalah salah satu bentuk pertanda. Saya bingung di sana. Apakah benar Mahaguru Madrikuntala ingin benar-benar meninggalkan kita semua di sini? Beliau adalah sosok guru yang sangat bijaksana. Beliau adalah sosok guru yang sangat baik hati dan rendah hati. Sampai adanya saya menjadi seperti ini, itu adalah bentuk dari didikan beliau. Sampai adanya saya bisa berpikir mengenai banyak hal, itu adalah ajaran-ajaran yang diberikan oleh beliau Mahaguru Madrikuntala. Walaupun dahulu saya mengkhianati beliau, walaupun dulu saya melakukan hal kejahatan terhadap beliau, beliau mau menerima saya dengan senang hati, memaafkan saya tanpa ada hal yang beliau takutkan kembali. Kita tidak pernah tahu, Tuan Bino. Mungkin saja Eyang Madri mau berpergian menemui temannya, sahabatnya. Dari semalam saya hanya bisa berpikir positif. Ya, saya juga berusaha seperti itu, Kisanak. Namun saya sangat memahami apa yang diucapkan oleh beliau. Dan saya juga menyaksikan sendiri tanda-tanda itu ada di dalam diri beliau. Apa saja yang diucapkan oleh Eyang Madrikuntala tentunya? Dia mendoakan saya. Dia meminta maaf terhadap saya. Dan dia mengatakan bintang-bintang itu begitu indah walaupun itu di siang hari. Padahal terik posisinya. Padahal itu sangat terik dan panas. Dia menatap matahari tidak kesilauan. Sedangkan saya menatap matahari itu sangat silau. Tapi semuanya sayur. Semuanya sejuk. Semuanya sejuk. Hidung yang mulai lembek, telinga yang mulai lembek. Saya tidak kuat jika memikirkan hal itu. Saya berusaha untuk tidak memikirkan hal itu, namun itu selalu saja terlintas di dalam kepala saya. Saya belum siap jika menerima kabar bahwasanya Mahaguru Madrikuntala akan meninggalkan saya. Intinya seperti ini, Tuan Bino. Eyang Madri pernah berpesan kepada saya, tujuan hidup kita sederhana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita diciptakan karena cinta dan kita dipanggil karena rindu. Ya, dua kalimat itu sangat mengenang di telinga saya, di hati saya, di pikiran saya. Ya. Jikapun memang saya paham akan hal itu, Kisanak. Namun yang saya lakukan terhadap beliau itu belum apa-apanya. Saya belum bisa membahagiakan beliau. Saya belum bisa membuat beliau bangga. Saya belum bisa memberikan apapun terhadap beliau. Saya sangat takut.
Memang itu semua adalah bentuk takdir dan kuasa dari Sang Pencipta alam semesta ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Mustafa? Sebelumnya, mohon maaf Tuan Raja Donggopilo. Tadi saya mencari Tuan Raja Donggopilo menuju ke kerajaan. Namun di kerajaan saya tidak mendapati beliau berada di sana. Tuan Raja Donggopilo berada di sana. Dan saya diberitahu oleh pengawal dari Tuan Raja Donggopilo bahwasanya Tuan Raja Donggopilo sedang menemui manusia-manusia itu. Ya. Dari petunjuk itu, saya datang ke sini untuk menemui Tuan Raja Donggopilo dan untuk mengabarkan sesuatu. Kabar apakah itu, Mustafa? Seperti ini, Tuan Raja Donggopilo. Tadi sekitar jam 12 malam, Tuan Wijaya melihat bahwasanya Eyang Matrikuntala sedang melaksanakan sholat tahajud. Ketika itu Tuan Wijaya melihat beliau sedang dalam kondisi sujud. Karena tidak mau mengganggu, Tuan Wijaya lalu beranjak pergi. Namun setelah ditunggu beberapa lama, Eyang Matrikuntala tidak kunjung ke tempat beristirahatnya. Dijemput lagi oleh Tuan Wijaya menuju ke tempat sholat. Beliau masih mendapati Eyang Matrikuntala dalam kondisi sujud. Dan Tuan Wijaya menganggap bahwasanya mungkin saja Eyang Matrikuntala sedang dalam posisi berdoa di dalam sujudnya yang panjang. Namun karena sudah terlalu lama dalam posisi sujud, Tuan Wijaya dengan pelan-pelan menuju ke Eyang Matrikuntala. Setelah diperiksa, mohon maaf Tuan Raja Donggopilo, Eyang Matrikuntala sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Nah, saya diperintahkan oleh Tuan Wijaya untuk mengabarkan ini kepada Tuan Raja Donggopilo. Dan sekarang jenazah Eyang Matrikuntala sedang diurus oleh Tuan Wijaya dan para santri yang berada di pondok pesantren. Ya manusia, antar pelan-pelan baik manusia, saya akan mengikutinya dari belakang. Baik manusia. Mohon maaf Tuan. Mari kita menuju ke pondok pesantren untuk merawat jenazah Eyang Matrikuntala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
nangis sih? Ini boleh nangis sih? Ini sudah beli sih mana? Mas, Mbah. Yang mati meninggal dunia. Apa? Hah? Yang mati meninggal. Yang mati di Kuntala? Temenan, Mbah. Ya, Mbah. Jadi pamitan doa. Ini perjalanan orang Kita harus cepat bergegas menuju ke tempat beliau. Ayo, menuju ya. Enggak kapan bisa deh. Astaga. Ini bagaimana bismillah. Ini cuman Mangkar kirana nih, Mbah. Bisa. Oh, di situ masih lemas dan makan. Bisa. Mbah. Ayo kita nggak tempat yang mati, Bang. Yuk, Bang. Bang. Perlukan. Mas, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raden Wijaya, Mas. Raden Wijaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Apakah kalian akan menuju ke pondok pesantren dari Eyang Mati Kuntala? Benar sekali yang Raden Wijaya. Saya bergegas menuju ke sana, ingin menyaksikan prosesi pemakamannya. Seperti ini manusia. Memang sebenarnya kami sudah mempersiapkan untuk proses pemakaman dari almarhum Eyang Mati Kuntala. Namun ketika saya mengangkat beliau yang berada di tempat sholat, saya menemukan sebuah surat wasiat, yang mana surat wasiat itu mengharuskan kita untuk menunda proses pemakaman dari almarhum Eyang Mati Kuntala. Wasiatnya apa Tuan Raden Wijaya? Isi wasiatnya, intinya beliau ingin mendonorkan hatinya untuk Eyang Sari ataupun Pangeran Sari yang sedang membutuhkan donor hati. Atas dasar wasiat itu, maka saya menemui kalian untuk mengatakan wasiat itu. Yang ingin saya tanyakan, berada di mana Pangeran Sari sekarang, dan kira-kira siapa yang bisa untuk memindahkan hati dari almarhum Eyang Mati Kuntala ke tubuh dari Pangeran Sari? Manusia, ini sudahlah takdir. Jangan kalian bersedih, jangan kalian tangisi kepergian dari Eyang Mati Kuntala, karena itu akan memberatkan hisabnya di alam kubur sana. Memang almarhum Eyang Mati Kuntala benar-benar sangat membekas di hati kita, sehingga ketika beliau benar-benar meninggalkan kita,
akan ada kesedihan yang sangat mendalam. Semua makhluk-makhluk yang bernyawa sudah bisa dipastikan akan mendapatkan jatah, akan mendapatkan giliran untuk menuju ke alam selanjutnya. Ikhlaskan. Ikhlaskan kepergian beliau. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil ataupun membawa Eyang Madri Kuntala itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih menyayangi Eyang Madri. Ya. Izin Pak Menteri. Silakan. Assalamualaikum Tuan Polisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Tuan Polisi, ada sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh beliau pada Wijaya. Iya. Kemari. Jangan duduk. Ada apa ini? Sebelumnya, apakah Tapi Ponitin sudah mendengar kabar dari Eyang Madri Kuntala? Iya, saya sudah mendengar kabar dari Maha Guru. Dan saya sedang menunggu teman saya untuk menggantikan, menunggu Pangeran Salim. Dan saya akan bergegas menuju ke tempat beliau. Tapi saya dipanggil ke sini. Apakah sudah ada yang menggantikan untuk menjaga Pangeran Salim? Sudah. Alhamdulillah. Seperti ini Tuan Tapi Politik. Sebenarnya pemakaman almarhum Eyang Madri Kuntala akan dilaksanakan segera. Namun saya mendapati sebuah surat wasiat di bawah sajadah yang digunakan beliau sholat tahajud, yang isi dari surat wasiat tersebut seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk sanak, saudara, cucu, dan semuanya. Eyang harap kalian tidak bersedih atas kepergianku ini. Seperti yang Eyang pernah pesankan kepada kalian, Eyang sudah menuju
kehidupan ataupun tujuan selanjutnya, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Eyang harap kalian dapat beristiqomah dalam hal kebaikan agar nantinya kita dapat berkumpul di jannahnya nanti. Dan untukmu Wijaya, saudara kita Pangeran Syari sedang membutuhkan bantuan atas apa yang dia derita sekarang. Dia membutuhkan hati. Kalaulah hatiku ini bisa untuk membantu kesembuhan dari Pangeran Syari, maka gunakanlah hatiku ini untuk kesembuhannya. Dan hadiahkanlah untuk cucuku Ganang sesuatu yang berharga, karena dia sedang mengemban tugas yang sangat berat, amanah yang sangat berat. Terima kasih dariku, Matri Kuntala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi seperti itu, tapi Ponidin, kenapa pemakaman dari almarhum Eyang Matri Kuntala ditunda? Atas dasar surat wasiat yang sudah dituliskan beliau dan beliau simpan di bawah sajadah yang beliau gunakan untuk sholat tahajud. Subhanallah, mulia sekali niatan dari Maha Kumpati kita. Ya, benar. Karena di sini yang memahami tentang anggota tubuh dan semuanya, ahli bedah itu adalah dirimu. Maka kami semua mempercayakan dirimu untuk memindahkan hati dari Eyang Matri Kuntala untuk dipindahkan ke tubuh dari Pangeran Syari yang memang sedang membutuhkan. Apakah engkau bersedia? Bagaimana sahabatku? Itu adalah wasiat Tuhan bagi Ponidin. Benar. Bismillah. Baiklah. Mungkin saya akan menjemput teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, untuk melakukan pembedahan ini. Semoga berhasil. Semoga berhasil.
Doakan saja, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Mari Tuhan tapi positif. Dan untuk kalian tunggulah terlebih dahulu sampai proses bedah itu benar-benar sudah selesai. Saya akan mengabarkan kalian dan kalian bisa melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pondok pesantren dan menyaksikan pemakaman dari almarhum Eyang Madri Guntala. Bersabarlah dan ikhlaskanlah. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu mama. Itu bos. Ya ini bergegas bu. Mau telat. Kemarin di mas kemarin mana? Boleh sing tempat Om Bera ya. Kemarin mana? Kemarin mana? Mana dalam mas? Nganem bu. Alhamdulillah. Yang lemes itu mungkin. Kun, yang berada kun. Kun sampai penuh nyorok kan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kumpul di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana surat menjawab tapi polisi? Apakah semuanya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah. Oh, Subhanallah. Saya baru saja menyaksikan hal yang luar biasa. Mungkin saja ini adalah karomah yang diberikan oleh Tuhan kepada Maguru Madri Guntala. Maksudnya bagaimana Tuan? Seperti ini. Setelah saya datang dan menghadap ke jenazah dari Maguru, kejadian yang luar biasa itu secara tiba-tiba perut dari Maguru itu membelah. Bagaimana Tuan tadi? Perut dari Maguru Madri Guntala itu secara tiba-tiba membelah. benar. Dan mengeluarkan bau yang subhanallah sangat wangi. Sangat wangi. Setelah berbelah, hati dari Maguru itu tiba-tiba terangkat dengan sendirinya. Dan mengeluarkan cahaya yang sangat berkilau. Dan ada mutiara yang mengelilingi, selalu berputar mengelilingi, terus menerus. Dari hati Maguru Madri Guntala. Benar. Baunya sangat wangi. Karomah yang luar biasa.
Saya memperhatikan mutiara selalu berputar. Menjadi mutiara. Iya. Berarti hati terangkat, ada mutiara yang berputar. Melindungi mungkin ya. Iya. Dan saya menjulurkan tangan. Tiba-tiba itu jatuh tepat di telapak tangan saya beserta mutiara itu. Mutiara itu berjumlah 17. Dan saya berikan mutiara itu kepada Raden Jaya. Luar biasanya, darah yang ada pada tubuh Maguru itu masih mengalir. Wajahnya tersenyum, terlihat sangat cerah. Benar-benar bau harum itu tercium, semua yang ada di sana itu mencium. Luar biasa. Mudah-mudahan Maguru mendapatkan tempat yang paling nyaman, tempat yang paling bagus. Amin. Amin. Lalu apakah hatinya Saya sudah membawanya ke tempat Pangeran dibawa oleh sahabat-sahabat saya yang dari luar itu. Dan saya juga sudah menyuruh sahabat-sahabatku itu untuk segera menggantikan hati Pangeran Said yang sudah rusak itu dengan hati Maguru Madikuntala. Prosesnya sedang dilaksanakan. Saya harap semuanya ikhlas untuk mendoakan. Mudah-mudahan wasiat dari Maguru benar-benar bisa membantu Pangeran Said. Dan juga mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin doa dari kalian itu sangat dibutuhkan. baik Tuan Binti? Kenapa dia nggak ikut ke sana? Nanti kamu pasang hati itu? Nanti saya akan ke sana. Ini saya memberikan ini kepada nah, Kejadiannya memang sangat luar biasa. Saya yang hanya makhluk biasa melihat kejadian itu benar-benar tercengang. Itu adalah salah satu bukti atas keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Keluarnya hati dari jenazah Eyang Madrikuntala disertai dengan adanya mutiara yang terus mengelilingi hati tersebut. Seperti ini manusia. Melihat ataupun saya memahami isi dari surat wasiat Eyang Madrikuntala. Beliau mengatakan untuk menghadiahkan sesuatu yang berharga padamu. Tadinya saya berpikir mungkin saja sesuatu yang berharga itu adalah harta
milik almarhum Eyang Madri Kuntala. Namun setelah kejadian itu, saya melihat hati dari almarhum Eyang Madri Kuntala dikelilingi oleh mutiara. Mungkin yang dimaksud dari Eyang Madri Kuntala, sesuatu yang berharga itu adalah mutiara-mutiara ini. Mutiara ini saya berikan padamu. Silakan, kau bisa ambil ini. Saya harap pemberian dari almarhum Eyang Madri Kuntala bisa untuk membantu amanah besar yang sedang kau jalankan, dan untuk harta yang dimiliki oleh Eyang Madri Kuntala bisa saya gunakan untuk mengurus pondok pesantren dan semua santri yang berada di dalam. Silakan, kau berhak menerima ini. Terimalah. Ini pemberian dari Eyang Madri Kuntala untuk semua amanah yang sedang kau emban. Apakah saya boleh melihatnya? Silakan. Apakah ini mutiara? Benar, saya yakin sekali. Mutiara itu yang selama ini menjaga hati dari Eyang Madri Kuntala. Mutiara penjaga Dari semua hal buruk, prasangka buruk, perasaan buruk yang bisa saja menyerang ke hati. Mutiara itu berperan untuk menjaga hati dari Eyang Madri Kuntala selama beliau hidup. Jika memang seperti itu, saya terima mutiara ini. Ya, kau berhak menerima. Terima kasih banyak, Tuan Tabib Monitin. Sama-sama. Eyang Raden Wijaya. Seperti ini manusia. Hati dari Eyang Madri Kuntala sudah dibawa oleh sahabat-sahabat Tuan Tabib Monitin ke tempat istirahat dari Eyang Syarif ataupun Pangeran Syarif, dan sedang dilakukan pemasangan ke dalam tubuh. Doakan beliau agar semua ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan doakan juga almarhum Eyang Madri Kuntala diterima dan diberi tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah setelah ini langsung prosesi pemakaman, Tuan Raden Wijaya? Benar. Izinkan saya untuk datang. Silakan. Kalian boleh ke sana dan menyaksikan untuk memberi penghormatan terakhir kepada almarhum Eyang Madri Kuntala. Baiklah. Ya sudah. Saya akan ke tempat pangeran terlebih dahulu. Dan saya akan kembali ke pondok pesantren untuk membantu yang lain
mengurus jenazah dari Eyang Madri. Terima kasih banyak. Kedatangan kalian saya tunggu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah. Berarti selama ini hati yang mati itu dijaga oleh muka Allah. Menurut baik 17. Maksudnya apa? 17 apa? Mungkin itu bukan indahnya. Untuk apa? Karoma untuk karoma apa mbak? Imbas itu kalau untuk kita buka sesuatu terima. Karoma apa? Ya subhanallah ya. Ternyata hatinya yang lebih dalam ya. Dikelilingi mutiara. Tanpa dibelah mas bener. Tanpa dibelah. Maksudnya itu kiasan. Oh mutiara. Ada senangel kan kalau mutiara bener. Karo tanpa dibelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belah belah. Ayo yang. Ya. Priwe kono pada mari. Yang pemakaman Mbah Guru Madri Cinta. Biar mlaku sih maringana. Ketangane kapan dan telat, Mbok. Ya enggak ada pilihan lainnya. Kene melu nyobane. Mundi. Oh, supane to. Iya. Angger ngenteni ku yang kapan. Aku lagi bawa ini punya amanah dari Eyang Madri. Takut rasanya takut gimana. Gue mau kotak tutup ning nyong. Oh, ditutup. Iya. Ngene. Ayo Dian. Kita kelan ya. Iya. Ya, udah bawa Pak langsung. Jago wis. Buat tempat itu panas kan. Bebelang gua kejedot malah. Ngene. Kapan ada gerak, Gun? Yuk. Kan mampu banget banget konang. Apa nih yang? Nerakane kue. Bah. Cek. Oh, iya dia lah. Tanggung itu. Oh, nganteni Danik ya. Sing kuwe. Jangan ngene. Iki sik jenenge tutup lah. Pada merep. Mek tangan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang. Nyuruh ngemek kok. Yang. Goblok dulu nih Kak. Sabar begini tuh. Yang Nur. Gua kakak nguyuh beda di malah kok. Yang nyokeri dia. Alah. Nyung jaga. Kane wong sih. Nyoblayat kulur Jan. Yang. Awas bayang ku nang balik Yang. Ilahi. Tinggal temenan kok. Alah. Oh, goblok betul sih. Yang lah. Ini dewek kan sih. Walah. Asem. Kiri mana? Yang weh. Oh, cakon kau agak nyekel tangan, kok malah tak-takan ngapa sih kok? Tak-takan gue nyong tembaru ngemek rika langsung bus baik. Kok priwe pengawak ke? Pengawak apa? Aku bes ngomong udah pada jakong nyekel tangannya nyong ayo gagin mantap. Iya nyong tembaru ngemek rika lunga disit. Gue bukan nyangka dia kayak gue. Si nyakak siapa? Terus gue kena makannya gagian jakong. Ayo yang nyomel lu ayo ke sekelan ke yo. Jakong. Yo. Lalu kapan juga kanang maring anak? Ya sabar mulane. Ngomong ke wis priwe? Bocah-bocah.
tambang ya iku. Sing tambang siapa yang saya baru mau ngemek tadi ini. Kurang setengah kilo nih. Jadi kau wis disit kok. Nyekel ndike. Ndi wis rek ya. Menang apa ora? Awas kerimani kok. Aja nyocot bae. Masal yayang lah ya Jen. Bismillahirrahmanirrahim.